Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Umaira dengan NIM 20241436000, kelas 1Q, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Dosen Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia, biasa disingkat dengan HAM atau Human Rights, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Konsep hak asasi manusia mencangkup berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Sejarah perkembangan HAM terbagi menjadi 3, yaitu generasi pertama HAM, generasi kedua HAM, dan generasi ketiga HAM. Instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Instrumen HAM yaitu Pancasila, TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194 atau UUD 1945. 4. Undang-Undang. Lembaga hak asasi manusia nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia atau HAM bagi warga negara Indonesia. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal atau dilindungi oleh hukum internasional dilanggar oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak dasar individu atau kelompok, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan. Macam-macam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang mengancam jiwa manusia seperti kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Kejahatan kemanusiaan, perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, atau perampasan kemerdekaan. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan biasanya tidak mengancam jiwa manusia, tetapi tetap berbahaya jika tidak diatasi, seperti kelalaian dalam memberikan penanganan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja, perundungan atau pembullying di sekolah, tidak mempedulikan penyandang disabilitas, mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain, mencegah seseorang dalam menjalankan ibadah, melarang orang lain menyampaikan aspirasi, mencemarkan nama baik seseorang, memaksakan kehendak pada anak atau sebaliknya. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia atau HAM adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan sejak lahir. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, HAM mencakup hak atas persamaan dan kebebasan yang merupakan dasar bagi hak-hak lainnya. Secara keseluruhan, HAM merupakan elemen esensial dalam
menjaga harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, hukum, dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.